sudah klik video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Let Fun Kota Raya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang vektor ya, vektor. Materi yang ada di kelas 11 Matematika Peminatan. Apa itu vektor dan apa manfaatnya ketika kita mempelajari vektor? Nantikan penjelasannya di video secara lengkap. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan update informasi tentang materi vektor. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kalau teman-teman pernah naik sebuah kapal atau perahu atau kapal nelayan, dalam proses navigasinya itu kapal-kapal itu menggunakan nilai-nilai vektor ya. Biasa ada yang menyebutkan 30 derajat ke arah kanan sejauh 30 km. Misalkan ada instruksi lanjutkan perjalanan ke arah 185 derajat atau ke arah 130 derajat ke arah utara. Nah, maka dia menarik sebuah garis di petanya menggunakan alat-alat yang ada 130 derajat, dicari sudutnya, kemudian arah 135 dengan arah yang sudah ditentukan. Nah, itulah gunanya kita mempelajari vektor dan masih banyak lagi kegunaannya ya. Misalkan pada proses penghitungan gaya itu kan pakai vektor juga. Nah, apa sih sebenarnya vektor itu? Ya, akan saya tuliskan apa itu vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki besarnya dalam hal ini yaitu panjang dan memiliki arah ya. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki panjang dan arah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah saya jelaskan bahwa vektor itu sebuah besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi besarnya itu berupa panjang vektor dan ada arahnya ya. Nah, sekarang boleh kita perhatikan sama-sama. Kita perhatikan diagram Cartesius ini ya. Ada sumbu X, ini 0 nya, pusatnya sini 0, ini Y. Maka ada garis AB. AB ini merupakan vektor yang pangkalnya di A. Nah, jadi kalau ada vektor AB ini bisa kita tulis menjadi vektor AB. Nah, ini notasinya yang pertama ya, notasinya. Nah, vektor AB ini bisa kita notasikan seperti ini, AB. Bisa juga dengan huruf kecil A atau P. Boleh juga A sebenarnya. Kalau mau kita kasih nama P, maka P kecil boleh jadi sama dengan vektor P kecil. Iya, itu juga vektornya. Nah, bagaimana menemukan komponen vektor AB atau vektor P ini? Nah, kita perhatikan sama-sama. Vektor AB yang berpangkal di A dan ujungnya B ini memiliki komponen. Nah, bagaimana menentukan komponennya? Kita lihat. A ini kan di sini pasti ada sumbu X1 di sini ya. X1 ini ada koordinatnya ya. Ini kita kasih Y1. Ini pasti titik A ini koordinatnya X1 Y1. Betul? Nah, jadi titik A ini ada koordinatnya ya, X1 Y1. Maka ujung vektor AB ini juga ada titik koordinatnya. Di sini pasti ada X2 misalkan. Nah, kemudian di sini ada Y2. Nah, ada koordinatnya. Titik B ini ada koordinatnya X2, Y2. Maka kita bisa menentukan komponen vektor AB. Maka komponen vektor AB itu saya tuliskan kembali. Maka komponen vektor AB itu bisa kita tulis dalam bentuk kolom. Ini X1 Y1. Saya ulangi. Nah, maka jadi komponen vektor AB ini bisa kita tentukan caranya seperti ini. Vektor AB itu sama dengan komponen yang X2 Y2 dikurang X1 Y1. Nanti boleh saja misalkan AB, boleh. Jadi vektor AB ini ada komponennya, ada komponen vektornya ya.
Vektor A itu bisa dinotasikan dengan huruf besar semua. Kalau huruf besar semua dia AB. Kalau pakai huruf kecil boleh P, boleh X, boleh A sembarang huruf kecil seperti ini P. Nah, komponennya ini X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1. Itu kalau vektornya ada di ruang dimensi 2 ya. XY ya dimensi 2, maka ada 2 vektornya. Nah, kemudian tadi kan ada arahnya. Arahnya kalau ke kanan itu berarti positif ya. Kalau lawannya berarti negatif. Iya. Lanjut, vektor itu ada tadi besarnya ya, besarnya berupa panjang. Nah, bagaimana cara menentukan panjang vektor? Nah, kita lihat. Panjang vektor itu dinotasikan dengan tanda garis tegak begini. Vektor di dalam. Nah, itu notasi panjang vektor ya. Kalau vektornya vektor AB besar semua, maka AB ada garis mutak ini berarti itu notasi panjang vektor. Kalau dia pakai huruf kecil, maka panjang vektornya ditulis seperti ini, panjang vektor P. Nah, ini merupakan notasi dari panjang vektor ya. Bagaimana cara menentukan panjang vektor? Nah, kalau komponen vektor AB itu terdiri dari AB atau XY, maka panjang vektor AB itu dapat ditentukan dengan cara akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, itu menentukan komponen vektor, menentukan panjang vektornya ya. Jadi cukup mudah sekali. Nah, kalau misalkan vektornya ada dimensi 3, berarti nanti komponennya ada 3 ya, X, Y, Z. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Oke. Ya, saya simpulkan kembali. Jadi, kalau ada vektor yang berada di 2 dimensi, maka dia memiliki komponen X dan komponen Y. Ini komponen X-nya ya. Komponen X, komponen Y. Nah, komponen X, komponen Y itu didapat dari mana? Didapat dari perubahan dari titik pangkal dan titik ujungnya dan mengurangi ini tadi. Nah, itu namanya komponen vektornya ya. Jadi kalau ada komponen vektor di 2 dimensi, misalkan komponen vektor AB ini tadi, maka dia ada 2 komponennya, ada komponen X dan komponen Y. Nah, itu didapat dari perubahan titik yang ada di pangkal dan ujung tadi kita dapatkan tadi ya. Nah, itu kalau dia di 2 dimensi. Nah, bagaimana kalau dia di 3 dimensi? Ya, kita perhatikan contohnya. Misalkan ada vektor QR. QR ini titiknya itu X1, Y1, dan Z1. Kemudian titik R sebagai ujung vektornya itu memiliki titik koordinatnya X2, Y2, Z2. Nah, maka dari 2 titik ini kita bisa menemukan komponen vektor QR ya. Kalau kita menggunakan notasi QR, vektor QR. Atau lebih simpel, kita menggunakan komponen vektor, misalkan QR ini kita beri nama vektor Y, maka ada tanda garis di sini, maka kita bisa menemukan komponen vektor Y-nya. Misalkan Y-nya itu, vektor Y-nya itu sama dengan X2, Y2, Y1 dikurang dengan X1, Y1, Y2. Nah, itu. Maka di sini nanti dapatnya X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, ini tadi Z, ini Z, Z2 kurang Z1. Itulah komponen dari vektornya ya, ada 3. Jadi bisa kita simpulkan komponen vektor Y-nya itu merupakan perubahan delta X1, delta X2, Y2, delta Z2. Bisa saya simpulkan bahwa komponen vektor Y ini itu merupakan ini X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, kemudian Z2 kurang Z1. Nah, kalau X2 dikurang X1 ini saya ganti dengan variabel A boleh, saya ganti dengan variabel B juga boleh, saya ganti dengan variabel C juga boleh. Nah, A ini didapat dari perubahan deltanya tadi, X yang tadi ya, kemudian B nya merupakan perubahan dari Y, kemudian C nya perubahan dari Z. Nah, itu merupakan komponen dari vektor Y. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi vektor itu merupakan besaran yang memiliki besar dan arah.
Nah sekarang kita mau cari besarnya itu berapa. Vektor Y ini besarnya itu berapa, Y-nya, panjang Y-nya itu berapa, panjang vektornya itu berapa. Kan tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa besar vektor itu sama dengan panjang vektor ya. Maka berapa panjang vektornya? Maka panjang vektor tadi sudah kita ketahui bersama bahwa dinotasikan dengan garis datar begini, tegak begini, vektor Y, panjang vektor Y itu sama dengan akar dari ini tadi, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini tadi gampang kan? Nah, gampang. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Contoh, misalkan ada vektor X itu yang komponennya itu mulai dari 2, 3, 1. Nah, berapa panjang vektor R? Nah, gampang sekali caranya. Maka saya ulangi, berapa panjang vektor X? Nah, gampang sekali ya. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi, maka panjang vektor X dinotasikan seperti ini. Itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi sama dengan akar, ini A nya berarti 2 pangkat 2, ini B nya, ya, 3 pangkat 2, ini C nya 1 pangkat 2. Iya, berapa? 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 1 pangkat 2 itu 1, 9 akar 14. Itu panjang vektornya ya, gampang sekali. Oke, vektor itu juga bisa dijumlahkan ya, dijumlahkan dan dikurangkan. Jadi pada bilangan vektor itu ada operasi penjumlahan dan pengurangannya juga. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita simak sama-sama. Misalkan ada vektor A yang komponennya itu X1, Y1. Kemudian ada vektor B yang komponennya itu X2, Y2. Maka operasinya vektor A ditambah vektor B itu sama dengan ini, X1, Y1 ditambah X2, Y2. Mudah. Maka nanti hasilnya X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Seperti itu. Nah, bagaimana dia kalau pengurangan vektornya? Kalau ada vektor A dikurang vektor B, maka sama X1, X2, X1, Y1 dikurang X1, Y1. Maka nanti hasilnya menjadi, saya rawat, X1 dikurang X2, Y2. Maka hasilnya nanti jadi X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Nah, seperti itu operasinya ya, operasi penjumlahan pengurangannya untuk vektor yang komponennya 2. Berarti kalau dia komponennya 2, berarti dia berada di ruang 2 dimensi, begitu. Nah, bagaimana kalau vektornya berada di ruang 3 dimensi? Komponennya ada 3, ada X, Y, Z. Nah, maka kita lihat sama-sama, kita simak videonya. Jadi, misalkan ada vektor Q yang komponennya itu X1, Y1, Z1. Kemudian ada vektor R yang komponennya itu X2, Y2, Z2. Maka kalau vektor Q ditambah vektor R, maka yang terjadi kita harus menjumlahkan komponen-komponennya. X1, Y1, Z1 dijumlah dengan X2, Y2, Z2.
ini komponen R, ini komponen Q. Maka hasilnya nanti X1 tambah X2, Y2 tambah saya ulangi, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z3. Z2. Nah, cukup mudah ya, cukup mudah penjumlahannya. Kalau dia dikurang, maka di sini tandanya juga kurang. Kalau misalkan Q dikurang R, maka sini jadi kurang, di sini jadi kurang, di sini juga jadi kurang. Nah, jadi kurang. Cuma begitu aja bedanya. Kurang. Gitu. Cukup mudah ya, cukup mudah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Oke. Ini cara penjumlahan vektor dengan menjumlahkan komponen-komponennya atau elemen-elemennya, cukup mudah. Nah, kita lihat contoh soalnya. Iya. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada vektor Q, ini saya ganti komponennya dengan bilangan. Komponen Q-nya itu ada 2, 3, 1. Kemudian komponen R, vektor R-nya itu ada 4, 0, min 1. Iya. Iya. Maka vektor Q ditambah vektor R, berapa hasilnya? Berarti kita menjumlahkan 2, 3, 1 dijumlah dengan 4, 0, min 1. 2 ditambah 4 itu 6, 3 ditambah 0 itu 3, 1 ditambah 1 itu 0. Maka hasil penjumlahannya ini. Ya, cukup mudah ya. Jadi vektor tadi bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Cara menjumlahkannya menjumlahkan komponen-komponen yang sama letaknya ya, itu tadi. Nah, semoga kita semua bisa menyelesaikannya. Demikian pembahasan materi vektor. Kita ketemu di video-video selanjutnya tentang ada nanti perkalian vektor, ada perkalian skala, ada perkalian dot product. Nanti kita dilanjutkan di pembahasan selanjutnya. Oke? Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa klik like, subscribe, and share untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.